إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hamba Allah, kita sangat bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang kita rasakan dalam hidup ini. Kemudian kita juga harus selalu mencintai Rasulullah, menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai suri teladan dalam menjalani kehidupan ini. Saya merasa sangat terhormat ketika diundang di kantor ini, diundang oleh insyaallah kepala kantor ya, namanya ada insyaallah juga pada saudara saya Anda untuk kita bersilaturahim, saling nasihat menasihati. Hamba Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia itu ahlul jannah, bukan ahlul nar. Allah menciptakan nenek moyang kita, Adam dan Hawa, di mana disuruh tinggal oleh Allah? Di surga, bukan di neraka. Cuman karena ada masalah, kemudian kita berada di dunia ini. Nah, suatu saat kita akan pulang kampung. Kemana kampung kita? Di mana kampung kita, Bapak Ibu? Sigli, Biren, Papua. Mana kampung kita? Surga. Jadi kalau ada yang masuk neraka, berarti salah Google Map-nya, betul. Salah jalan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba." Seluruh umatku, kata Rasulullah, termasuk kita yang berada di musala ini, yadkhulunal jannah, pasti masuk surga. Ila man aba, kecuali yang enggak mau. Ada enggak yang enggak mau masuk surga? Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi. Seluruh umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Siapa tadi yang enggan? Kecuali orang yang enggan. Ketika Nabi berkata seperti itu, para sahabat heran. Kalau mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapa pula yang enggak mau masuk surga? Apa jawaban Nabi? Faqala, Nabi mengatakan, "Man ata'ani dakhala jannah." Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang mengingkariku, bermaksiat kepadaku, tidak mau patuh kepada Nabi, faqad aba, itu orang yang enggan masuk surga. Semua. Terus pernah saya tanya pada orang, "Bapak siap enggak untuk mati?" "Ustaz ini siap enggak?" "Enggak Ustaz." "Kenapa?" Kalau pertanyaan ini saya ajukan kepada Bapak dan Ibu, siap enggak kita sekarang untuk mati? Siap enggak? Enggak. Saya juga bilang enggak. Kenapa? Belum cukup aman. Yakin belum cukup aman? Yakin? Itu saya rasa jawabannya enggak benar. Enggak benar. Coba perhatikan ayat ini ya. Allah berfirman, "Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah."
Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Surat apa itu, siapa tahu? Ya, surat apa? Ayat apa? Ayat surat tadi, surat apa? Coba balik. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Surat apa? Siapa yang betul saya kasih hadiah. Bukan HP ya, HP enggak mungkin. Coba, surah apa? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Faman saqulat mawazinu. Adapun orang yang berat timbangan pahalanya, kebaikannya. Ya. Itu maksudnya di akhirat itu ada mizan. Al-waznu yawma idzin haq. Mizan itu pada hari akhirat itu benar adanya. Apa itu mizan? Timbangan, bahasa Aceh cing, tapi bukan cing campli ya. Cing apa ini? Amal, amal baik dan amal buruk. Istilah lain apa? Dosa dan pahala. Faman saqulat mawazinuhu. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, pahala ya, berarti dosanya berapa? Lebih ringan. Kalau kita umpamakan dengan ceng di Lambaru, ini umpamanya, kira-kira pahalanya 80 kilo, dosanya 20 kilo. Apa yang terjadi? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan memperoleh kehidupan bahagia di akhirat. Apa maksud kehidupan bahagia? Para ahli tafsir mengatakan dia masuk surga. Karena kalau masuk neraka pasti nggak bahagia. Bagaimana dengan dosanya yang 20 kilo tadi? Dimaafkan. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, bukan dari dosa, ada dosa tapi dosanya ringan. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, berarti lebih banyak dosanya. Berapa kilo dosanya? 80. Kebaikannya 20. Apa yang terjadi? Fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dilemparkan ke neraka hawiyah. Baru nanti setelah selesai hukumannya dikembalikan ke surga jika dia tidak mati dalam kesyirikan, kekafiran atau kemunafikan. Paham ya? Jadi kalau lebih banyak amal buruknya, dia masuk neraka. Kalau lebih banyak amal baiknya, dia masuk surga. Sekarang saya tanya, sebelum diceng di akhirat, kita ceng diri sendiri sekarang. Ketika kita bangun pagi, jam berapa bangun pagi? Jam 5. Yakin jam? Katakanlah jam 5. Sampai tidur lagi jam berapa? Nah, ada Ronaldo. Katakanlah jam 10, jam 12. Dalam satu hari itu coba kita timbang diri sendiri. Kira-kira kita lebih banyak pahala atau dosa? Kau yakin dosa? Yakin? Enggak, saya yakin lebih banyak pahala. Nah, ini saya jelaskan. Ini kadang-kadang banyak orang nggak jelaskan sehingga pesimis saja itu. Kita pasti lebih banyak pahala. Kenapa? Coba perhatikan hadis ini. Hadis ini hadis kursi, hadis sahih riwayat Imam Muslim dan lainnya. Hadis ini, hadis kursi itu apa? Firman Allah. Tapi redaksinya dari Nabi, itu namanya hadis kursi. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah, teksnya juga dari Allah. Kalau hadis kursi, firman Allah, tapi teksnya dari Nabi. Ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman kepada malaikat pencatat, siapa namanya? Raqibun Atidun. Allah berfirman kepada kedua malaikat ini,
Idza arada abdi ayyamala sayyi'atan fala taktubuha. Ya, jika hambaku berniat berbuat jahat, jangan kamu catat dulu, kata Allah kepada malaikat. Fa idza amilaha, tetapi niat jahat tadi diwujudkan dalam bentuk perbuatan, faktubuha bimisliha, maka catatlah satu dosa seperti perbuatan jahatnya. Dah. Fa idza taraka min ajli, tetapi apabila niat jahat tadi terus kemudian enggak jadi berbuat karena takut kepada Allah. Fa idza taraka min ajli, apabila dia meninggalkan, enggak mau berbuat jahat dari niat jahat tadi karena takut pada Allah, faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah satu pahala. Apa maksudnya? Berniat jahat dicatat enggak sebagai dosa? Baru dicatat apabila berbuat. Niat jahat kemudian enggak jadi, apa yang terjadi? Itu pahala. Maka banyak-banyak niat jahat tapi jadi. Nah, selanjutnya. Wa idza arada abdi ayyamala hasanatan faktubuha lahu hasanatan. Apabila hambaku berniat berbuat baik, maka catatlah satu pahala. Niat baik aja. Kalau niat jahat enggak dicatat. Niat baik fa idza amilaha, apabila niat baik tadi diwujudkan dalam bentuk perbuatan, faktubuha bi asri ila sab'i mi'ah, maka catatlah 10 hingga 700 kali lipat. Hebat enggak? Nah, kalau menurut logika Allah ini mana lebih berat tidak? Kebaikan. Tadi kenapa bilang lebih banyak dosa? Karena kita pakai kalkulator kita. Kalau kalkulator kita ya 1 tambah 1 sama dengan 5 dosa, 5 perbuatan jahat, 5 dosa, 5 perbuatan baik, 5 pahala. Itu kalkulator kita. Ternyata kalkulator Allah beda. Kenapa Allah membuat perhitungan seperti ini? Supaya kita bisa pulang ke kampung. Yuk, sekarang dengan pemahaman ini saya tanya, kita lebih banyak pahala atau dosa? Nah, gitu harus optimis. Lebih banyak? Betul. Insyaallah. Nanti lanjutkan nanti ada tanya jawab sekitar 10 menit. Ya, jadi kata Nabi tadi, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Seluruh umatku, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba, akan masuk surga kecuali yang enggan. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Faqala, Nabi menjawab, man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maksudnya tidak patuh, tidak taat kepada Nabi, faqad aba, itulah orang yang enggan masuk surga. Nah, sekarang kita lihat apa saja tuntunan Nabi. Nah, misalnya kita ambil contoh, kalau kita ingin masuk surga, Nabi melarang kita berburuk sangka kepada orang lain. Sampai Nabi mengatakan, wa iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Janganlah kalian berburuk sangka, karena berburuk sangka itu sedusta-dustanya perkataan. Ketika teman kita naik pangkat, beli mobil, korupsi, pasti itu penyelewengan. Udah berburuk, padahal dia berjual tanah itu di Lambaru atau di mana. Kita nggak pernah tanya, asih aja kita berburuk sangka. Kenapa saya ini dapat promosi? Wah, itu kepala kantor tuh pilih kasih, berburuk sangka. Nah, kalau seperti ini, bagaimana kita mau masuk surga?
Jangan berburuk sangka. Justru berburuk sangka itu kita akan disiksa oleh perasaan kita. Nanti sakit kolesterol. Kita darah tinggi. Nggak ada obatnya, kecuali obatnya berhenti berburuk. Nggak berburuk sangka. Ustaz Herman bonceng cewek. Ustaz Herman bonceng cewek. Mungkin dia nggak tanya. Mungkin itu anak saya. Atau ya, jadi kita jangan berburuk sangka, ya, karena Nabi melarang berburuk sangka. Nabi mengatakan wa iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Janganlah kalian berburuk sangka, karena berburuk sangka itu sedusta-dustanya perkataan. Ketika kita jumpa teman, wajahnya cemburu, sombong kali. Apa salahku dia cemburu? Kita nggak pernah tanya, kenapa dia cemberut? Ternyata dia sakit gusi bengkak, sakit gigi. Terus Nabi mengatakan lagi dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah qattatun. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu. Mana ada mengadu orang. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Walaupun maksudnya tidak langsung masuk surga. Jangan dipahami enggak masuk surga selama-lamanya. La yadkhulul jannah qattatun. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Mengadu domba lagi. Istilah lain apa? Namimah. Punya bahasa Aceh pun. Lalat mirahru. Nah. Kerjanya apa? Ngadu domba orang. Suka sekali membuat orang berkelahi. Pokoknya dia istilahnya apa? Apa saja hal-hal yang kira-kira membuat orang bisa tersinggung dia sampaikan. Bapak sebulan bilang sama bapak sok kaya. Walaupun pernah dibilang, kita jangan kasih tahu. Bukan jujur, bukan di situ letaknya jujur. Enggak perlu kita kasih tahu, karena kalau kita kasih tahu akan membuat mereka jadi clash. Itu sama dengan namimah. Biar aja. Bu, kata Ibu Mira, ada nggak Ibu Mira? Katanya Ibu sok cantik. Walaupun betul dia bilang, tapi kita nggak boleh sampaikan. Kalau kita sampaikan, itu sama dengan kita namimah. Mengadu domba, mengadu orang. Bahkan salah satu yang menyebabkan siksa kubur, itu karena namimah. Walaupun penyebab siksa kubur itu banyak. Pernah pada suatu hari kata Ibnu Abbas, marah Nabi SAW ala qabraini. Nabi pernah lewat pada dua buah kuburan. Innahuma la yu'adzibani, kedua kuburan itu sedang diazab oleh Allah. Amma ahaduhuma, adapun kuburan pertama diazab oleh Allah. Nabi tahu karena diberitahu oleh Allah. Ya, yas'a bin namimah. Nah, suka menjadi namimah. Siapa namimah tadi? Apa itu namimah tadi? Suka mengadu domba. Ada namanya namimah nggak ada ya? Yang kasih nama namimah. Tidak tahu, lahir anak Nabi Siti namimah. Amma ahaduhuma, adapun kuburan satu lagi diazab. La yastatiru min bauli. Enggak cebok ketika main tembak aja. Enggak bersih, enggak suci. Kenapa dua ini kata Nabi? Karena kebetulan dua kuburan, jangan dipahami hanya dua hal ini yang menyebabkan azab kubur. Tapi yang menarik, dua hal ini yang kebetulan dua buah kuburan, ada di antaranya tadi apa? Namimah. Ya, agak mengadu domba. Kita jadi apa namanya? Jadi jubirnya untuk keburukan. Apa istilahnya ada tuh? Ember mulut, ember ada. Suka kali dia pokoknya apapun disampaikan. Kemudian juga Nabi mengatakan, la yadkhul jannah qati', yakni qati'ur rahim. Ini saya sampaikan, ini yang berhubungan dengan pergaulan kita
sehari-hari termasukkan. La yadkhulul jannah kata Nabi, tidak masuk surga qati' yakni qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Ingat ya, tidak masuk surga bukan tidak masuk surga sama sekali. Tapi artinya tidak langsung masuk surga. Qati'ur rahim, yang suka memutuskan tali silaturahim. Apa maksudnya tali silaturahim? Musuhan, enggak ngomong. Pernah ada ibu-ibu tanya sama saya atau pengajian ibu-ibu, Ustaz, boleh enggak saya enggak ngomong dengan si fulan? Kenapa? Saya benci kali lihat dia, Ustaz. Maaf Ustaz, lihat muka dia kayak lihat muka babi, Ustaz. Oh, astagfirullah. Apa katanya? Lihat muka dia kayak lihat muka babi. Boleh enggak saya enggak ngomong sama dia, Ustaz? Ya, ini ada pertanyaan di sebuah pengajian. Tapi pengajiannya itu di mana? Apakah di planet mana itu? Atau barangkali ini sekarang itulah. Tapi intinya, ya, pertanyaannya seperti itu. Ustaz, boleh nggak saya nggak ngomong sama si fulan karena saya benci kali sama dia. Lihat dia, muka dia saja rasanya ingin saya cabak rambutnya, ingin saya cekek lehernya. Apa jawaban saya kira-kira, Bu? Boleh apa enggak? Saya bilang boleh. Daripada cekek kan? Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Makanya Nabi memberikan dispensasi boleh untuk menurunkan apa? Tensi kita, marah kita. Kata Nabi, la yahilu lil muslim ayyuha akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim, termasuk muslimah, untuk tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Boleh saya bilang, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Sekarang saya tanya, kita kalau marahan sama teman berapa hari nggak ngomong? 3 hari, 3 tahun, 30 tahun. Gimana mau masuk surga? Anehnya teman sekerja lagi, gimana mau berprestasi kalau nggak ngomong? Ini berkah, gitu. Ditelepon nggak dijawab, periksa kembali nomor tujuan Anda, itu jawabannya. Blok. Hilangkan itu, kalau kita ingin masuk surga hilangkan itu. Paham ya? Jangan kita. Karena ini di antaranya kita ini mempererat tali silaturahim dan kita berkumpul. Yang terakhir, ya, ada berapa ya? Kata Nabi, la tahasadu, jangan kalian saling dengki. Wala taqata'u, jangan suka memutuskan tali silaturahim. Wala tabaghadu, jangan saling membenci dan marah-marah. Kata Nabi, wa kunu ibadillahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini yang hadir di sini. Seluruh karyawan di kantor ini adalah bersaudara. Kalau ingin masuk surga, la tahasadu, jangan kalian saling dengki. Ini sudah pernah saya jelaskan ketika ceramah, masih ingat dulu ceramah di puasa. Dengki, iri. Wala taqata'u, jangan suka memutuskan tali silaturahim, sudah saya jelaskan tadi. Wala tabaghadu, jangan suka marah-marah, ini sedikit saya jelaskan. Ya. Sekarang saya tanya ya, secantik apapun seorang wanita, seganteng apapun seorang pria, kalau marah gimana? Suka nggak kita lihat? Enggak. Jangan suka marah-marah, jelek kita. Suka marah nih, karena tubuh kita ini, wajah kita ini ada namanya garis wajah. Garis wajah. Kalau kita sering marah, maka akan tertarik ke bawah. Senyum pun kayak marah kita. Takut orang. Senyum padahal itu. Apalagi marah. Nah, tapi kalau kita sering senyum, berarti akan tertarik ke atas. Marah pun kayak senyum. Marah pun kayak senyum. Wala tabaghadu, jangan saling membenci dan marah. Ini anehnya kadang-kadang, sebab marah
Dengan marah nggak seimbang. Hanya gara-gara sepele, seperti seorang suami marah sama istrinya hanya gara-gara telat dibuatkan kopi. Ini sakit jiwa. Masa gara-gara telat dibuat kopi marah-marah, apa nih orang capek nunggunya, pikirnya dia kayak bos itu. Nggak boleh. Ya. Itu orang yang suka marah-marah itu kata Nabi orang yang paling lemah. Laisa syadidu bisur'ah walakinna syadidu yamliku nafsahu 'inda ghadab kata Nabi. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat berkelahi, tapi orang yang kuat itu kata Nabi orang yang mampu menguasai emosinya ketika marah. Itu orang yang paling kuat. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menguasai marah orang yang paling lemah. Karena banyak kali keputusan hancur, keputusan yang sangat fatal diputuskan dalam keadaan marah. Seorang istri ketika marah suami kepada suaminya, apa dia bilang? Ceraikan aku. Ini juga. Suaminya juga 1920. Oke, sudah selesai. Besoknya nangis-nangis menyesal. Begitu dia seorang pemimpin, begitu marah, pecat sana pecat sini, satu pun nggak ada yang mau kerja sama dia. Nah, jangan suka-suka. Wala tabaghadu, jangan suka, jangan saling membenci dan marah. Wa kunu ibadillahi ikhwana, jadikanlah kata Nabi kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini saja, ada yang mau bertanya? Satu dua, mungkin ada waktu berapa ini lagi. Ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya, boleh disampaikan sama Pak Ustadz. Ya, Pak Teguh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembahasan iman tadi Pak Ustadz. Ya. Apabila kita katakanlah si A dan si B ini enggak sejalan Pak kan? Iya. Kemudian kita melakukan sesuatu bukan supaya mereka bertengkar, tapi kita namimah juga ya Pak, tapi supaya mereka jadi akur. Iya. Nah itu bagaimana tuh Ustaz? Apakah itu namimah atau bagaimana hukumnya tuh Ustaz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada 3 ya yang bohong itu dibolehkan. Ada 3 bohong dibolehkan. Di antaranya adalah ya aslaha bainan nas, untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Ya. Begini misalnya, si A dengan si B itu berkelahi. Kita bilang sama si A, Assalamualaikum A, si B kiri salam, kan sama-sama. Padahal nggak ada tuh, bohong. Kita bilang sama si B, si A ngomong-ngomong kamu lah, nyesal ya. Boleh, itu bukan namimah. Itu bohong ya, kadzib, yang diboleh dan dibolehkan. Ya, yaitu fa aslaha bainan, untuk memperbaiki hubungan antar sesama. Gak boleh jujur di situ. Jujur malah hancur. Boleh. Ya, untuk memperbaiki hubungan antar, termasuk contohnya gini. Misalnya ada orang cok lari mau dibunuh, sembunyi di sini. Ya. Datang orang bunuh. Ada lihat si pulang. Itu Pak, dia nggak boleh. Karena dia belum tentu bersalah. Bohong aja. Pindah aja sedikit sini. Selama saya di sini nggak lihat. Karena betulnya kan di sini emang lihat, di sini nggak lihat. Itu dibolehkan. Paham ya? Jadi itu bukan namimah. Itu namanya apa? Memperbaiki. Walaupun ada bohongnya sedikit ya. Silakan tadi yang lain coba. Mungkin kita seringkali jika ingin melakukan perbuatan buruk, seringkali
Iya, begini, itu tetap saja terjadi. Tetap saja terjadi. Bahkan semakin saleh seseorang, makin kuat godaannya. Ya, dalam satu hadis ya, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayun nas aqdabul bala. Ya Rasulullah, siapa manusia itu yang paling besar sekali cobaannya di dunia ini? Fakal Nabi mengatakan, al-nabiyyu para nabi. Tumaman ya Rasulullah. Setelah para nabi siapa ya Rasulullah? As-salihin, orang-orang saleh. Kadang-kadang semakin saleh seseorang, makin besar godaannya. Gini kira-kira, kalau orang biasa, iblis nggak capek-capek, dia sendiri yang mau berbuat jahat. Paling hanya dikirim kerucuk-kerucuk oleh iblis. Tapi makin saleh seseorang, yang dikirim oleh iblis setan untuk menggodanya itu makin tinggi dia anunya, pangkatnya. Ya, cuman pahalanya juga kita makin besar jika kita berhasil untuk melewatinya. Kenapa? Karena iblis telah mengklaim, berani dia ngomong kepada Allah begini. Fabima akhwaitani, karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh aku akan menggoda hambamu dari jalanmu yang lurus. Itu klaim iblis pada Allah dalam surat Al-Araf ayat apa itu? Ya 16 itulah 17. Fabima aghwaytani, karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat. Kan dihukumi oleh Allah, iblis itu sesat karena tidak mau patuh pada sujud pada Adam, bukan sujud penyembahan, sujud penghormatan. Fabima aghwaytani, karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh aku akan menggoda hamba-hambamu, maksudnya manusia, dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyanahum min baini adihim, aku akan datang dari depan manusia. Hati-hati depan kalian, siapa? Saya. Wa min khalfihim, aku akan datang dari belakang manusia. Wa an aymanihim, aku akan datang dari sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, aku akan datang dari sebelah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Apa maksudnya iblis datang dari depan, belakang, kanan, kiri? Dikepung apa dikepang? Dikepung. Bukan iblis yang datang, iblis hanya rajanya, prajuritnya. Prajuritnya itu juga ada pangkat-pangkatnya. Nah, semakin saleh seseorang yang dikirim, yang tinggi pangkatnya. Karena kalau dikirim yang biasa-biasa nggak mempan. Maka jangan kita bilang, Ustadz kok bisa kayak gitu ya? Beda. Ya, tokoh yang dikirim ke Ustadz dengan orang biasa. Ya. Nah, tetap saja. Cuman ingatlah, Allah Maha Pengampun. Inilah yang membuat iblis stres. Nah, coba perhatikan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Kata Nabi, Inna rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki, la ya'malu amalan min ahlin nar fi ma yuqbilin nas. Dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia. Kalau kita tanya siapa dia, enggak ada seorang pun mengatakan dia orang baik. Semua mengatakan siapa dia? Tuan haram jada, bajingan besar, bandit. Pokoknya semua orang mengatakan dia orang jahat. Mungkin badannya penuh dengan tato. Tapi kata Nabi, wa huwa min ahli jannah. Sesungguhnya dia penghuni surga. Kenapa? Padahal iblis sudah capek tadi menggoda dia, suruh pakai tato, suruh mabuk-mabuk, udah capek iblis. Tapi terakhir dia masuk surga. Kenapa? Karena sebelum nyawanya sampai di tenggorokan, dia bertobat kepada Allah. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Bagaimana tobatnya tak bisa digambarkan, sehingga Allah menghapuskan seluruh dosanya. Sebelum nyawanya sampai di tenggorokan, dia bertobat. Jangan kita tanyakan bagaimana cara dia bertobat. Nggak bisa kita imbangi. Tapi ternyata Allah hapuskan seluruh dosanya sehingga dia masuk surga. Maka caranya, tadi pertanyaannya, setiap saat kita harus selalu istighfar. Tak apa-apa.
Jangan kita bayangkan Allah itu seperti kita, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Kalau kita ya, maaf ya, saya maafkan. Buat lagi. Maaf ya, saya maafkan. Buat lagi. Maaf ya. Baca lagi. Maaf. Tapi Allah nggak asalkan kita mau tetap istighfar. Insyaallah Allah mengampunkan dosa kita. Kenapa? Karena Allah ingin kita bisa pulang ke kampung halaman. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya karena kita akan segera beraktivitas. Aku biqauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamu